Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Husni Putra, 114 dari Hidrolink kelas C. Sini saya akan membawa PPT dengan judul permasalahan hidrologi. Yang pertama itu pengertiannya terlebih dahulu, permasalahan hidrologi. Pengertian hidrologi itu sebuah cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di bumi. Jadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan hidrologi yaitu merupakan sebuah masalah yang terjadi pada siklus air maupun pada kualitas air, yang dimana air itu merupakan sebuah komponen penting dalam kehidupan, dan pada akhirnya masalah tersebut akan menimbulkan sebuah bencana. Nah, contoh bencananya itu ada banyak bencana yang saya angkat, ada 4, yaitu banjir, banjir bandang, kekeringan, sama krisis air bersih. Yang pertama, banjir terlebih dahulu. Banjir merupakan sebuah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Hal ini biasa terjadi karena curah hujan meningkat, namun daerah resapan kurang, ataupun juga bisa karena tersumbatnya saluran drainase. Kemudian banjir bandang. Bedanya banjir dengan banjir bandang yaitu kalau banjir bandang merupakan banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar dan disebabkan oleh terbendungnya aliran sungai. Pada alur sungai banjir ini biasanya datang dari dataran tinggi, di mana sungai akan terbendung dan kemudian sungai tidak mampu lagi menahan volume air yang besar, sehingga akan dilimpahkan ke daratan yang lebih rendah. Terus yang ketiga tadi ada kekeringan. Kekeringan merupakan sebuah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama, atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Untuk krisis air bersih, yaitu krisis air bersih merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan permintaan air bersih. Pada dasarnya, air di muka bumi hanya 2,5% yang merupakan air bersih atau fresh water. Air jenis inilah yang menunjang segala aktivitas manusia, mulai dari mandi, masak, mencuci, dan lainnya. Kemudian ada faktor pengontrol dan faktor pemicu. Faktor pengontrol dari masalah hidrologi yaitu ada volume air, kondisi tanah, panas matahari, gravitasi bulan, dan drainase tanah. Kemudian kalau faktor pemicunya ada dari masalah hidrologi sendiri, karena tersumbatnya suatu drainase atau berkurangnya lahan hijau, atau bisa disimpulkan bahwa masalah hidrologi bisa disebabkan oleh aktivitas manusia, namun tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh kegiatan alam. Kemudian ada upaya pengelolaannya, ada banyak upaya pengelolaan, tapi hanya saya masukkan 6. Yang pertama, menjaga wilayah resapan air, terus melakukan penanaman kembali, terus juga menghindari pencemaran air, terus membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghematan penggunaan air, dan membuat daerah resapan. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika dari teman-teman ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Oke, Mas Elvo. Perkenalkan, saya Gozir Nuha, NIM 1421015. Nah, tadi kan di upaya pengelolaannya itu kan cuma disebutkan. Coba Mas Elvo menjelaskan. Baik, terima kasih Mas Gosi tanggapannya. Jadi yang saya tulis di sini kan ada 6. Yang pertama itu mungkin menjaga wilayah resapan air. Nah, kan misalnya di suatu daerah itu merupakan sebuah daerah yang kesulitan air. Nah, resapan air ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk sebuah daerah itu bisa mendapatkan air ketika eh, apa namanya, air di situ itu habis gitu. Misalnya mau bikin sumur resapan atau mau bikin resapan dari air hujan, itu contohnya. Terus yang kedua itu melakukan penanaman kembali. Kalau melakukan penanaman kembali itu bisa untuk antisipasi kekeringan ya. Misalnya kalau suatu daerah
itu gundul, yang awalnya sebuah hutan itu jadi gundul. Nah, itu kan nanti akan berpengaruh pada lingkungan. Nah, yang paling paling yang bisa kita lakukan itu adalah penanaman kembali, itu menanam pohon-pohon. Terus menghindari pencemaran air. Nah, kalau menghindari pencemaran air ini bisa pada sistem drainase yang ada di pemukiman. Misalnya sebuah rumah atau keluarga itu menggunakan bahan-bahan kimia untuk melakukan kegiatan rumah tangganya, itu bisa dikurangi ya, supaya air-air limbahnya itu tidak mencemari, itu tidak banyak mencemari. Terus membuang sampah pada tempatnya seperti biasa, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau nomor 5 sama 6 itu bisa kita aplikasikan pada daerah yang krisis air. Jadi melakukan penghematan penggunaan air itu pada daerah yang krisis airnya belum parah. Misalnya di daerah tersebut itu masih ada air tapi sedikit, jadi diharapkan warga-warga itu dapat menghemat penggunaan airnya. Kemudian kalau membuat daerah resapan itu, bisa dilakukan pada daerah yang eh, krisis airnya sudah parah. Jadi kita bisa mengantisipasinya dengan membuat daerah resapan. Itu apakah dari Mas Gozi masih mau menanggapi atau masih kurang atau sudah jelas? Kalau dari saya sendiri sih sudah jelas dan sangat jelas mungkin ya Mas. Makasih Mas Evo. Oke, lanjut. Dan saya kan mungkin dari Fauzan atau Mas Pradipta dulu, ini siapa? Baik, mungkin dari saya, Mas. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Budiman, NIM 114210080. Izin bertanya, Mas. Untuk dari keempat bencana yang telah dipaparkan oleh Mas Efonda, dari keempat bencana tersebut yang paling sangat berdampak pada manusianya itu sendiri itu apa sih, Mas? Terima kasih, Mas. Baik, izin menjawab ya, Mas Fauzan. Jadi itu kan tadi pertanyaannya ini ya, dari keempat bencana itu mana yang paling berdampak besar gitu kan. Jadi kalau menurut data dari keempat peristiwa ini yang berdampak besar adalah kekeringan, karena kekeringan itu dilihat secara general. Misalnya kalau banjir, banjir itu hanya terjadi pada satu dua titik, misalnya dari suatu negara. Banjir itu hanya terjadi pada satu dua titik, sama seperti banjir bandang ataupun krisis air bersih. Tapi ketika kekeringan, kekeringan kan terjadi akibat meningkatnya suhu yang drastis, tapi berkurangnya lahan hijau. Nah, biasanya pada suatu negara itu kalau terjadi kekeringan tidak mungkin di hanya satu dua titik, pasti akan memiliki daerah yang lebih luas. Jadi secara general itu kekeringan lebih memiliki dampak yang lebih besar dibanding banjir dan yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Apakah dari Mas Fauzan sudah jelas? Baik, Mas Evo. Mungkin dari saya juga sudah jelas dan sudah terjawab. Terima kasih banyak, Mas Efonda. Baik, terima kasih. Apakah dari Mas Dikna ini mau bertanya atau tidak ya? Oke, Mas Efonda, saya ingin bertanya. Eh, jadi apa ya, faktor pemicu yang ditimbulkan oleh manusia itu apa aja ya Mas contohnya? Jadi gini Mas Dikna, saya jawab ya. Jadi kan faktor pemicu sendiri yang saya tulis di situ itu berkurangnya lahan hijau atau tersumbatnya suatu drainase. Nah, misalnya tersumbatnya suatu drainase itu kan bisa jadi diakibatkan oleh kegiatan manusia. Contohnya membuang sampah di sungai. Itu contohnya. Nah, atau melakukan penebangan pohon dan kemudian
batang-batang yang tidak digunakan itu dibuang ke sungai itu juga bisa. Terus itu berkurangnya lahan hijau. Itu kan biasanya kalau kegiatan tambang itu melakukan sebuah gini ya, pencarian lahan. Nah, itu membutuhkan lahan yang besar dan biasanya lahan tersebut berada di tengah-tengah hutan. Nah, hutan-hutan tersebut nanti bakal digunduli dan kemudian kalau misalnya hutan tersebut tidak seperti yang diinginkan, maka akan terbengkalai begitu saja. Biasanya seperti itu ya. Di banyak aktivitas-aktivitas manusia yang membuat uh, menjadi faktor pemicu dari masalah hidrologi itu sendiri. Seperti faktor rumah tangga juga berpengaruh sebenarnya, Mas Dika. Jadi kurang lebih seperti itu. Apakah Mas Dita bisa udah jelas apa gimana ini? Oke, terima kasih Mas Evonda, sangat jelas sekali. Sekian dari saya. Oke, kalau sudah kan sudah semua pertanyaan itu, ya udah aku tutup ya. Terima kasih.